Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel minggu ini, diambil dari kitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan 9. Kita membaca secara responsoria. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jalan hidup di dunia gelap.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak marilah kita ikuti warta jemaat pada hari Minggu ini. Minggu Palmarum 10 April 2022 dengan topik Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu 2 April 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Andri Hasudungan Simorakir, Ibu Asni Boru Siregar dari Jalan Bawal nomor 30, sektor Wonorejo. Anak yang baru lahir beserta orang tua berada dalam keadaan sehat. Nomor 2, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 10 April 2022 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Bapak Pandapotan Huta Gaul dan Ibu Tidor Anelia Boru Simarmata pindah dari HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang, tinggal di Jalan Makmur nomor 3, Tangkerang Labuai, sektor Penganyoman. Yang kedua, Bapak Victor Henry Huta Gaul, Ibu Angela Liana Boru Simanjuntak pindah dari HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang, tinggal di Jalan Makmur nomor 3, Tangkerang Labuai, sektor Penganyoman. Suara Koinonia. Yang pertama, kebaktian anak sekolah minggu. Pada minggu hari ini, 10 April 2022, yang mengikuti ibadah di sektor minggu, di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan Horong 3, yaitu kelas 3 SD sampai SMP. Perayaan Paskah sekolah minggu. Pada hari Minggu 17 April 2022, gereja akan membagikan bingkisan dalam rangka perayaan Paskah sekolah minggu. Untuk itu, bagi anak sekolah minggu yang tidak mengikuti ibadah secara langsung di gereja, tetapi mengikutinya secara online melalui live streaming di rumah, dapat mengambil bingkisan secara drive-thru mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 WIB di gedung sekolah minggu. Adapun yang mengikuti ibadah di sekolah minggu pada tanggal 17 April 2022 adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan Balita dan kelas 1 SD sampai dengan kelas 2 SD.
Yang kedua, baptisan kudus. Pada minggu hari ini, 10 April 2022, pada pukul 11 WIB, diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat berjumlah 6 orang, putra 3 orang, dan putri 3 orang. Yang ketiga, lansia. Pada hari Selasa 12 April 2022, senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Keempat, ibadah 2 Pasyam. Mulai hari Selasa sampai dengan Kamis, yaitu tanggal 12 sampai dengan 14 April 2022, pukul 19 WIB bertempat di gereja, diadakan ibadah 2 Pasyam, peringatan penderitaan Tuhan Yesus. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Kelima, Jumat Agung. Pada hari Jumat 15 April 2022 adalah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Kita beribadah dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11.30 WIB, dan pukul 17 WIB. Pada saat kebaktian akan dilaksanakan acara perjamuan kudus. Kebaktian remaja digabung di gereja. Keenam, masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus. Pada hari Jumat 15 April 2022, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus masuk pukul 14 WIB. Yang ketujuh, kebaktian subuh. Pada hari Minggu 17 April 2022, kita mengadakan kebaktian subuh atau buha-buha ijuk, masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. Yang kedelapan, kebaktian Pesta Paskah pertama. Pada Minggu 17 April 2022, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan kategorial perempuan HKBP dan pembangunan. Kesembilan, kebangkitan Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin 18 April 2022, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua, masuk pukul 10 WIB. Persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk persembahan diakonia sosial HKBP atau bakti Paskah kepada Caritas Emergency. Ke-10, penghiburan. Minggu hari ini 10 April 2022 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Opusonya Hutapea almarhum, Boru Panggabean almarhum, Jalan Sidomulyo, Sektor Padang Bulan 2, yang dipimpin oleh Pendeta Maston BS Hutasoit STH. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat Sektor Padang Bulan 2 untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Yang ke-10, Panitia Perayaan Pesta Parheheon Perempuan. Perlombaan khotbah minggu dilaksanakan pada hari ini 10 April 2022 dimulai pukul 15 WIB. Peserta terdiri dari 1 orang dan tidak boleh sintua perempuan. Perlombaan merangkai bunga altar. Dengan kriteria penilaian, kebersihan, kerapian, kerjasama, teknik merangkai, bentuk, keserasian, bahan, dan alat. Perlombaan diadakan pada tanggal 16 April 2022, pukul 14 WIB di Sopogodang. Lama perlombaan selama 1 jam. Peserta tiap sektor terdiri dari 3 orang. Peserta saat ini tidak boleh berprofesi sebagai pendekor bunga.
Perlombaan menggunakan bunga hidup dengan budget 200.000, kecuali bunga dan daun dipetik dari halaman rumah tidak diperhitungkan. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 sampai dengan 16 April 2022. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kepada jemaat yang sakit yang tertera dalam warta jemaat kita, marilah kita doakan mereka semua, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Warta tambahan. Pada hari Sabtu 9 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Amrin James Parningotan Sinaga, umur 52 tahun, suami dari Ibu Situabesta Simanjuntak. Acara ibadah Minggu di rumah duka dilaksanakan pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Boru Hutapea. Yang kedua, Minggu 10 April 2022 telah meninggal dunia Ibu Sondang Tiur Boru Panjaitan, umur 63 tahun, istri dari Bapak P. Simbolon, alamat Jalan Dharma Bakti, Gang Sidomukti, nomor 6, Sektor Labu Baru Barat. Acara ibadah Minggu dilayani di rumah duka pukul 11 WIB. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Tuhan Allah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengikuti ibadah secara langsung di gereja atau mengikuti live streaming, kami sampaikan selamat hari Minggu. Horas. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban haranya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Boleh kita baca bersama ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semua ingin diberkati, betul? Rumahmu ingin diberkati Tuhan, keluargamu ingin diberkati Tuhan, usahamu ingin diberkati Tuhan, anak-anakmu ingin diberkati Tuhan. Dalam kitab Kejadian, berkat itu tidak hanya pada diri kita, tidak. Tapi itu disebutkan berkat itu seperti mutualisme yang lestari. Seperti ini artinya Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya dan diberi mandat kepada manusia untuk melestarikannya. Di situ letak berkat. Karena kita ingin diberkati Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita telah firman Tuhan saat ini. Bagaimana? Memang banyak hal, banyak tafsiran tentang nats ini. Tetapi sesuai dengan topik minggu kita, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu, mari kita uji bersama kebenaran firman Tuhan.
Yang diberkati adalah yang pertama dalam ayat 19 sampai 21. Di situ secara umum disebutkan orang yang sungguh-sungguh masuk bait suci. Sungguh-sungguh. Memang kalau disebut sungguh-sungguh benar-benar dipersiapkan. Benar-benar hatinya sudah berada di bait suci. Sebagaimana umat Tuhan yang berdatangan dari latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari keadaan dan kondisi hati yang berbeda-beda, mereka sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Bukankah mereka juga melakukan aktivitasnya sebelum hari yang ditetapkan? Mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita sebutkan. Bukankah mereka juga banyak mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh? Bukankah mereka juga ada yang mendapatkan penghasilan yang baik? Ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang buntung. Dikerjakan tidak dapat apa-apa. Nang dingulu tope songoni do manginang. Manakala keluargamu saat ini kamu sudah capek bapak ibu menyekolahkannya tetapi buntung di tengah jalan. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan stres, jangan gundah gulana, jangan kecewa, jangan tawar hati. Tuhan masih memberikan yang terbaik. Ingat umat Tuhan, bukankah mereka pernah mengalami kebuntungan? Bukankah mereka pernah mengalami perbudakan? Bukankah mereka mengalami keterbuangan? Tanda kutip, umat itu buntung. Sepertinya tidak ada lagi masa depannya. Tetapi Tuhan memanggil mereka dengan tangannya yang kuat, dengan kedahsyatannya yang kuat. Dipanggil, dikembalikan ke tempat yang telah dijanjikan Tuhan, yang banyak susu dan madu. Terkadang begitulah pengalaman hidup kita, Bapak Ibu. Terkadang kita harus mengalami jatuh bangun dalam hidup ini. Ingat nyanyian kita, suka duka dipakainya untuk nang tangis peho nang haci pepak kilalamu nang lungu peroham nang pejo pikiranmu. Tapi Tuhan menguji engkau, menguji rohani. Yang kedua, orang-orang yang diberkati bukanlah orang-orang yang kita katakan terletak pada zona nyaman. Tidak. Dalam nats ini, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang terbuang. Batu nabi nolok kodo nabi nasupasui. Kenapa? Dalam konteks sejarah Alkitab juga 2 kali umat itu terbuang, 2 kali diungsikan, mengalami keterpurukan yang sangat jauh. Tetapi Tuhan menjanjikan tetap dari umat itu, dari bangsa itu turunnya Mesias. Bukankah tadinya mereka terbuang, sekarang mereka menjadi batu penjuru? Apa dan bagaimana itu batu penjuru Bapak Ibu? Saudara-saudaraku, secara sederhana batu penjuru adalah penyambung antara tiang horizontal dan tiang vertikal. Mono yang dipasuh-pasuh manginang, mari kita sambungkan keterputusan jiwa-jiwa manusia. Putus dongami di tengah-tengah di masyarakat. Mari sambungkan mereka supaya bisa berkoneksi dan berkorelasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Bandung putus cita-cita anak, putus harapannya, mari sambungkan mereka dengan Tuhan.
Mana tahu putus cinta anak muda. Mari sambungkan harapan mereka. Kak Amang, buah putus pakilalam di tongga-tongga di bagasmi, nomor keluarga. Mari sambungkan, bila kamu di tetangganya sambungkan. Asa dulu musik. Jangan menjadi pelakor. Jangan menjadi demi orang lain. Ya. Demikianlah kiranya Mesias itu adalah menyambung masa depan kita, keberlangsungan hidup kita. Yang ketiga, orang yang diberkati ternyata adalah orang-orang yang bersukacita menyambut nama Tuhan. Las rohana pajupang dohok Tuhan las rohana. Las doroham inang rotu garijau pajupang dohok Tuhata. Anda bersukacita menyambut nama Tuhan, tentunya kalau bersukacita menyambut nama Tuhan berarti dia menolkan hidupnya, menolkan eksistensi hidupnya supaya Tuhan memberkatinya. Moloroho tu som, dang adong benilai-nilai tak, holan nilai-nilai ni debatado. Kalau Paulus menyatakan nilai-nilai hidup kita tidak ada lagi seperti skubala, kotor, orbuk. Nilai-nilai kita tidak ada lagi, sudah hancur. Tetapi Tuhan datang memberi nilai kepada kita sehingga kita adalah umat-umat yang terpilih, umat-umat yang dimenangkan. Nabi nadumu nide matano kita asa persidohot kita lama calo haluau ne. Yang terakhir, Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati adalah yang mau memberi persembahan syukur. Mulai ayat 27, 28, 29. Dan nilai-nilai yang kita lihat dalam ayat 27, 28, 29 adalah orang yang memberi persembahan syukur adalah meninggikan nama Tuhan. Berarti dapat kita terjemahkan. Mulai dari kau pilihan, itu dia bata, berarti Anda meninggikan dirimu. Bukan meninggikan nama Tuhan. Justru Anda meninggalkan nama Tuhan. Begitu dia. Contoh. UMR Pekanbaru satu hari itu Rp75.000. Betul? Keluarga kita, suami istri ada anak kita 2 atau 3, 75.000 lah satu hari kehidupannya. Kalau kurang dari situ, bagaimana? Secara sederhana Bapak Ibu saudara-saudaraku, bila Anda pernah mengalami itu, mempertaruhkan kehidupanmu dengan Tuhan, dan adong be Tuhan selangoku, nggak ada lagi pendapatanku, nggak ada lagi hasil dari pekerjaanku dan seterusnya. Tetapi Anda berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukankah Anda bergantung penuh kepada Tuhan? Bukankah Anda sekarang meninggalkan ketergantunganmu akan nilai ini uangmu yang tadi itu? Jadi molorohi tatu deh patah, pasahak ma pilihan dadenggan, nanti kemanginan. Mohon maaf Bapak Ibu, capek kalinya pernah lalu kami di sini makira durung-durung, nggak tahu lah aku. Memang karena ada kalimat berilah persembahan nahoding nangiboto tangan siamu molo dilean habirang enak. Akhirnya saya dipiciti mah hepengong. Bau gobu-gobu mau nibapungu mai bama tu pilihan. Apa yang terjadi? Aturan nama kira hepeng pernah lalu hatop. Pilihan ini gak bililing, wala pelus-lusun itu terus. Mari kita bantu pelayanan ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju?
Yang di atas setuju? Mate. Berilah persembahan yang baik. Saya juga sebagai manusia, saya pernah katakan, bila bapak atau ibu memberi ucapan syukur kepada saya, ijalak kau, ya lagi gupu-gupu ho, acik dorok ke mencaloi, blok deh. Heras warga au. Dengar harga pakai lelaku. Amal Allah pala bagat di bako, bukan soal nilai. Las dorok aku. Nang lenom mo petu tulang mo songo nido. Mo la pala gupu-gupu ho beng ming. Oh tulang. Persitu natong ki mulo mo. Syukur apa nih? Mo gupu-gupu. Ala ber kamu pesta tai. Nanti amang. Persitu natong go. Memek deh nilai 5.000 deh. Ibadah yang lebih bagak. Ile tu tulang enggak. Hormat di mana mangaliannya. Hormat. Di sanalah nilai-nilai yang perlu kita junjung tinggi. Nang pas satu pilih kita di gereja. Manang di dia, dimanapun kita memberikan persembahan itu, berilah yang terbaik. Bukan soal kuantitatif ya. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan adalah orang yang meninggikan Allah, yang benar-benar memberikan hatinya kepada kuasa Tuhan. Tidak lagi meninggikan kepribadian kita. Artinya, molo dilihat di mata on ini dan itu harta kita, itu adalah milik Tuhan. Ingat, Yesus berkata tadi dalam Injil Matius, pergi engkau kepada orang itu, ambillah keledainya. Bila orang berkata, katakan ini untuk Tuhan, maka Tuhan akan segera mengembalikannya. Dikatakan di situ, paulahon na do, tang napasabon na itamate. Itu jaminan Tuhan. Anda akan terberkati seperti itu. Soal Tuhan menjawab, ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan Tuhan tidak kadang-kadang tidak memberi untuk menguji hatimu. Ingat Abraham yang sudah lama ditunggunya anaknya Ishak. Kamu persembahkan itu Ishak. Apa terjadi? Dia persembahkan. Dengan meninggikan nama kuasa Tuhan dan benar-benar Tuhan yang membentuk dirinya di Leon, anak kona, pilihan namuli. Ini juga yang kita sampaikan Bapak Ibu kepada jemaat Tuhan. Perlunya pemimpin-pemimpin umat, pelayan-pelayan umat, para seperti kami hamba-hamba Tuhan, pendeta dan seterusnya. Mari persembahkan anakmu yang baik, yang bermutu, asa dengan mutu ni gereja tersebut. Mari kita berikan, persembahkan anakmu supaya lebih baik ke depan. Bagaimana kita hidup berjemaat, bagaimana kita hidup dalam keberagaman kita. Ngabu songnya teh panginang, ngabu kita mulak. Tapi satu yang perlu kita bawa pulang, yang sudah saya catat dari pesan firman ini kepada umat Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang berada di gereja atau mengikuti live streaming, pesannya ada seperti ini. Dikatakan, ketika Anda berjalan dalam perjalanan hidupmu, ingat dan ingatlah kebaikan dan keselamatan Tuhan. Sambutlah dia, sambut dia. Berarti mulai dong penacik di ngulumi, unang ingot itu Tuhan. Begitu dia. Contohnya, katanya seperti ini. Kalau ada di dalam seperti kemarin ada pembicara, kalau tidak salah Bapak Perlindungan Marpaung dikatakan,
Bila ada terletak di depanmu, ada gelas berisi air setengah. Yang mana kamu tonjolkan? Apakah setengah kosong gelas itu atau berisi setengah gelas? Yang mana kau tonjolkan? Nah dia do bodomu, nah dia do sorohmu. Yang mana Anda baca? Orang-orang berpositif berpikir, orang-orang berpengharapan, orang-orang diberkati. Dia tentunya yang melihat yang berisi setengah, bukan yang kosong setengah. Itu katanya. Maka nilailah teman-temanmu, semua yang ada. Karena uli nade enggak denalian debata di lubung meh. Jangan curiga dengan mereka. Bila dilakukan seperti ini, bila dilangkahkan seperti ini, bila dia berkata seperti ini, jangan curiga. Ambillah nilai-nilai positif dalam kehidupanmu. Minggu ini kita masuk kepada Minggu Palmarum. Sambutlah Tuhan yang memenangkan keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Sambutlah Dia. Tapi ingat, Yesus yang menang itu, yang memenangkan keselamatan kita, Dia kenosis dalam terjemahan Yunani. Kenosis itu satu, mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya tanpa meninggikan dirinya. Mengosongkan berarti rendah hati. Rendah hati. Menyambut Tuhan, rendahkanlah hatimu. Yang kedua dari kenosis itu adalah mengorbankan diri. Seperti Yesus yang berkorban, mati tersalib. Itulah yang kita songsong, kita sambut dalam malam pasion itu. Dalam perjalanan Via Dolorosa. Bagaimana kita bisa berkorban sebagai umat Tuhan. Yang ketiga dalam kenosis itu adalah mengutamakan kehendak Tuhan, bukan kehendakku, bukan kehendak manusia. Dang lomota alai lomoni debatado songot tangiang ni Yesus na terakhir na di Bukit Getsemane. Saya sa umma lomoni roham. Bilalah ini bisa berlalu, lalukanlah ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan mulia agung nama-Mu, kekal abadi sampai selama-lamanya. Hendaknya kami rela dengan tulus ikhlas melakukan, mengerjakan, menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sedang berduka saat ini. Ada dua orang tua kami dalam anggota jemaah ini yang telah menghadap Engkau. Hiburkanlah Tuhan keluarga yang ditinggalkan. Jangan biarkan mereka terlena dengan isak tangis dan duka yang mendalam. Tetapi rangkul mereka, tumpangkan tangan-Mu, menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada sakit, yang sudah lama, yang cukup menahun Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka, sepertinya Tuhan tidak ada lagi pengharapannya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan itu sungguh ada memberikan mujizat bagi mereka. Sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Dan tolong kuatkan keluarga
Tolong Tuhan mereka berikan pengharapan di dalam Tuhan ada mukjizat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepadamu. Bila kami terberkati umat-Mu, seluruh kami yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, yang mengikuti live streaming ataupun karena banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mari Tuhan datang kepada mereka, lawat kami ketika kami mengalami tawar hati. Jangan biarkan berlama-lama, tetapi kami bisa bangkit kembali berpengharapan yang baik. Mari juga Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu yang sedang bergumul dan berjuang dalam proses pendidikan yang telah diraihnya. Itu adalah kebanggaan kami Tuhan sebagai orang tua. Bila mereka berhasil dan memperoleh prestasi yang baik, arahkan mata mereka, arahkan harapan mereka hanya tertuju dan bertaut kepada takut akan Tuhan, karena itulah awal mula permulaan ilmu pengetahuan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah juga di tengah-tengah keluarga yang sudah lama menikah, mengharapkan keturunan. Tolong Tuhan dan tolong mereka, anugerahkan mereka akan kelahiran anak, putri atau laki-laki. Berkati para rahim ibu dan berkati para suaminya. Terima kasih Tuhan. Dan banyak jemaat-Mu yang mengalami tantangan hidup, problema hidup. Yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Hadirlah di hati kami Tuhan, sinari kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa terang, jernih dan cerdas untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pergumulan. Dan kami bisa memenangkan itu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita, persembahan 1, 1A, 1B, dan 2. Bersyukurlah
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selama hari Minggu, Horas Madhita